Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Nakoy dan sahabat Nakoy yang selalu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Eni, perwakilan dari Hong Kong. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan kultum hari yang ke-14 dengan tema perjanjian di Madura. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Al-A'raf 172. Suatu hari di Jakarta ada sebuah rumah terbakar. Namun di dalamnya ada 3 yang terjebak, suatu orang kakek dan 2 orang pemuda. Ternyata di antara 2 pemuda tersebut ada salah satu yang tertidur sangat pulas. Ketika api semakin mendekati mereka, pemuda yang sudah bangun berusaha menolong sahabatnya. Ia angkat badan temannya, ia coba keluarkan lewat jendela, namun gagal, badannya terlalu besar. Namun ia menyerah. Ia coba lagi melalui pintu, namun api sudah besar menghadang. Sambil mencari solusi, badan temannya masih di atas dirinya. Ketika sudah putus asa, sang kakek berkata, "Mengapa kamu membawa masalahnya? Tugas kamu sederhana sekali. Bukan dengan cara menggotongnya, tetapi bangunkan dia. Ia pasti bisa keluar dengan sendirinya." Jawaban dari sang kakek menyadarkannya. Cerita di atas memberikan hikmah kepada kita tentang makna kesadaran diri. Banyak dari kita ingin menolong orang lain dengan cara menggendong masalahnya, namun justru akhirnya kita menyerah pada satu titik kemudian hari. Sering jika kita melihat saudara, keluarga, teman, sepermainan, dan tetangga belum berubah, ada keinginan untuk mengubah mereka. Bahkan tidak segan-segan kita sering ingin mengorbankan diri untuk mereka. Langkah ini tidak sepenuhnya salah, juga tidak sepenuhnya benar. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebenarnya seperti cerita di atas, kita harus membangun dia dari tidur panjangnya. Puasa Ramadan adalah cara terbaik untuk membangunkan manusia-manusia lalai dalam tugas dan misinya. Bila kita renungkan, misi terbesar seorang manusia adalah beribadah kepada Allah. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya aku diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Sementara misi dari Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi seorang khalifah manusia di atas rata-rata, seperti Allah gariskan dalam firman-Nya. Ingatlah
ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah pada kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Surat Al-Baqarah ayat 30. Menjadi manusia di atas rata-rata mengingatkan kembali kepada makna dari perjanjian primadona kita kepada Allah. Ternyata belum dilahirkan manusia telah mengakui perjanjian primadonanya dengan Tuhannya. Tempatnya ketika roh ditiupkan kepada janin manusia itu, Allah berkata kepada manusia, "Wahai calon-calon manusia, siapa di antara kalian kalau lahir menjadi manusia tidak komplain, tidak banyak alasan, tidak gampang menyerah, tidak putus asa, tidak banyak menyesal? Siapa di antara kalian yang siap menjadi manusia di atas rata-rata?" Di antara 200 sampai 400 juta sel manusia itulah salah satu di antara mengatakan, "Qalu bala sayyidna," kami Tuhan siap menjadi saksi. Begitulah drama awal penciptaan kita. Di antara 200 sampai 400 juta sel itulah kita yang memilih dan terpilih menjadi pemenang manusia di atas rata-rata. Pada kesempatan Ramadan kali ini ada ruang yang cukup lebar untuk mengasah manusia kembali kepada perjanjian primadonanya dengan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat fenomena gejala manusia modern dewasa ini yang sangat menarik. Saya lihat banyak sekali manusia modern yang hidupnya sudah hangat mewah, mobilnya pun sudah sangat mewah, tapi mentalnya atau jiwanya seperti becak. Gampang tersinggung, gampang marah, dan sebagainya. Ada juga orang yang mungkin makanannya sudah makanan yang siap saji, tapi mentalnya masih mental oncom. Ada yang perilaku manusia modern yang gaya komunikasinya sudah menggunakan handphone terbaru, handphone yang paling mahal, paling modern, tapi justru mentalnya kayak anak bayi yang baru bisa bicara. Terjadi jurang pemisah antara teknologi yang diciptakan justru dengan manusia yang menciptakan itu, sehingga apa yang terjadi di kondisi manusia modern seperti sekarang ini, kita lihat orang-orang yang mungkin secara materi mendapatkan semua seperti karir yang mapan, tapi jiwanya memiliki kecemasan, kesepian, kebosanan, bahkan memiliki perilaku-perilaku yang menyinggung dan sebagainya. Gejala-gejala kehidupan hidup dia memiliki. Ternyata gejala manusia modern bukan hanya wilayah fisik semata, namun lebih didominasi oleh pikiran dan hati kita.
hati itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti bolak-balik. Tentang hati yang bolak-balik dikokohkan oleh sebuah hadis. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati, kokohkan hati kami dan agamamu untuk taat padamu. HR Muslim dari Ammar bin Yasir. Sebagai subsistem yang sangat penting sebagai alat untuk memahami realitas, mempertimbangkan nilai-nilai, dan menjawab apa yang akal tidak bisa dilakukan. Hati al-qabul terkadang banyak muatan yang bertolak belakang seperti yang disampaikan dalam buku Jiwa atau Al-Quran karya Ahmad Mubarak. Di antaranya 1. Keras dan keras hati. Al-Imran Keluarga Iman 159